Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model komunikasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Yunisa dengan NIM 212340052, berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Desrieni. Nah, sebelum kita masuk kepada model-model komunikasi, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda simbol dan aturan semiotika yang dipahami secara bersama. Ada beberapa model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama adalah model Lasswell. Model komunikasi ini dicetuskan oleh Lasswell. Ia memiliki nama lengkap Harold Dwight Lasswell. Beliau ini lahir pada tanggal 13 Februari. Beliau merupakan seorang ilmuwan politik terkemuka dari Amerika Serikat dan pencetus dari teori komunikasi. Menurut Lasswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikator melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Lalu dalam model komunikasi Lasswell ini terdapat 5 elemen komunikasi yang juga dapat kita gunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi, dan kita dapat melakukan evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi. Kelima elemen tersebut yakni pertama, Wu. Wu ini adalah sumber atau orang yang memberikan pesan, yang biasa kita sebut dengan komunikator dalam suatu komunikasi. Lalu yang kedua ada Say What. Say What ini adalah pesan yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga ada channel atau media. Media yang kita gunakan dalam proses penyampaian pesan agar pesan kita dapat sampai kepada tujuan. Media ini dapat berupa TV, koran, radio, dan lain sebagainya. Yang keempat ada to whom, yaitu penerima pesan atau yang kita sebut dengan komunikan. Dan yang terakhir ada with what effect, yaitu efek atau dampak yang muncul kepada komunikan setelah kita mengirimkan pesan. Selanjutnya adalah model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi ini pertama kali dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 yang ditulis dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Model Shannon dan Weaver ini mengasumsikan bahwa informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan, lalu pemancar mengubah pesan tersebut menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran. Saluran ini merupakan medium yang digunakan untuk mengirim sinyal dari pemancar ke penerima. Komponen dari model komunikasi Shannon dan Weaver terdiri dari yang pertama ada information source atau kita sebut dengan sumber informasi. Sumbernya ini berupa sender atau informasi biasanya berasal dari pemikiran seseorang. Jadi sumbernya ini bisa berasal dari pemikiran atau ide yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian berikutnya ada yang namanya transmitter. Transmitter ini adalah sebuah proses penyampaian pesan. Jadi ketika pesan ini akan disampaikan, pesan ini dahulu diencoder atau kita buat sandinya. Encoder ini bisa berupa suara ataupun gerakan. Lalu pesan tersebut akan melalui channel atau media. Media ini bisa berupa anggota tubuh dan media elektronik. Kemudian di sini juga ada noise atau gangguan. Jadi ketika pesan itu disampaikan oleh sumber kepada penerima, biasanya ada beberapa gangguan seperti gangguan suara yang bisa membuat proses komunikasi kita menjadi terganggu. Kemudian berikutnya komponen decoder, yaitu proses penerimaan sandi atau pesan yang disampaikan, lalu kemudian akan diterjemahkan melalui persepsi dari si penerima. Kemudian yang terakhir ada komponen destination.
atau tujuan, yakni orang yang menerima pesan atau kita sebut juga dengan receiver. Selanjutnya, model ketiga yang akan saya jelaskan adalah model Aristoteles. Model ini dikemukakan oleh Aristoteles, yakni seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Model komunikasi yang digunakan oleh Aristoteles pada dasarnya adalah model komunikasi yang paling klasik. Model ini juga disebut dengan model retoris atau rhetorical model. Inti dari komunikasi ini adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dan mengubah sikap mereka. Komponen yang terdapat di dalam model Aristoteles yaitu yang pertama adalah speaker. Speaker atau pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua ada pesan verbal berupa pesan itu sendiri, dan yang ketiga audiens. Audiens ini merupakan khalayak atau orang orang-orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Kemudian ada efek. Efek ini adalah dampak yang didapatkan dan diusahakan setelah mendapatkan pesan. Dan ada yang terakhir adalah situation atau situasi, yakni keadaan saat penyampaian pesan. Selanjutnya adalah contoh komunikasi di perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya tempat untuk mencari dan membaca buku, tetapi di dalam lingkungan perpustakaan juga melibatkan banyak sekali interaksi, baik antara staf, pustakawan, dan dari pustaka. Interaksi yang terjadi dalam perpustakaan adalah komunikasi interpersonal karena melibatkan semua elemen perpustakaan. Komunikasi interpersonal ini terjadi saat pustakawan menjalin hubungan yang baik dengan pemustaka. Contohnya, ketika pemustaka membutuhkan sebuah informasi, maka pustakawan akan berusaha untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan, sehingga akan menghasilkan kesan dan kepuasan bagi pemustaka. Baik, sekian penjelasan mengenai model-model komunikasi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.